Dan apakah dilaporkan ini harus UMK? Ya wajib. Kalau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Advokat Heru Krisbianto, Sarjana Hukum, CHRA, CIRP. Waduh, ini ada CC-nya, ini apa ini, Gus? Ini salah satu, jadi itu gelar non-akademis. Tapi gelar non-akademis ini saya dapat langsung dari negara yang diwakili BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, jadi nanti sertifikatnya itu berlogo Garuda Pancasila dan diakui, bukan diakui hanya tingkatan nasional, tidak, tapi diakui secara internasional. Di zamannya Pak Jokowi sekarang ini itu sangat luar biasa bagusnya untuk meningkatkan SDM. Ya, dulu kita pernah dengar seringkali pelatihan-pelatihan yang diadakan pelatihan Permadisnaker, ya kan? Nah sekarang Pak Jokowi itu membuat BNSP. Jadi BNSP itu ada peraturan presiden, ya. Peraturan presiden langsung, pertanggungjawabannya langsung dari presiden. Kenapa saya ngambil itu? Saya menyadari betul ya, yang namanya profesi dengan akademisi itu harus seimbang. Kita nggak boleh puas hanya menjadi profesi, apalagi profesi advokat. Ya sudah selesai jadi advokat saja. Ya bagi saya, ya advokat dituntut untuk lebih paham betul tentang permasalahan-permasalahan yang dinamis, hukum yang berkembang. Tapi sedangkan kita tidak mau mengupgrade keilmuan secara akademisi, ya wassalam. Dengar-dengar ini Gus Heru ini santri nih, lulusan pesantren. Ya. Kebanyakan kan santri ini kan apa ya, nggak suka terlalu ribet. Kok moro-moro jadi advokat ya? Advokat ini kan orangnya ya non sewu, kan banyak ya perkataan di luar sana ya. Apa lawyer itu orangnya ruwet semua, bener ya Gus ya? Kok bisa jadi termasuk salah satu orang yang ruwet ini, kenapa? Padahal santri loh. Ya karena saya sudah ruwet. Nah, saya memang lulusan pondok pesantren Manbaul Hikam Tanggulangi Sidoarjo sama Darul Ulum Jombang. Saya coba untuk flashback ke belakang, bahwasannya santri itu harus mengurusi yang ruwet-ruwet gitu. Ya, itu yang pertama. Masuk ke ruwet pun tidak apa-apa berarti ya? Ya harus masuk, kalau ingin menyelesaikan keruwetan itu harus masuk, jangan di luarnya. Artinya gini, banyak keruwetan negara yang bisa diselesaikan oleh santri. Santri itu nggak boleh diremehkan. Iya, betul. Santri sekarang harus melek secara intelek, harus melek secara akademisi. Santri bukan hanya sekedar dia ngajar di musola, di masjid. Ya, tapi musola masjid jangan ditinggalkan. Ya. Nanti khawatirnya dimasukin orang-orang yang nggak jelas. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Betul. Tapi santri itu harus punya pemikiran. Dia bisa jadi dokter, dia jadi perawat, dia jadi pilot, dia jadi hakim, dia jadi jaksa, jadi pengacara. Kalau santri tidak mau memegang hal itu, pertanyaan saya cuma sederhana. Akhirnya dimasuki orang-orang yang notabene adalah rakus semuanya dan keadilan tidak ada. Ya minimal santri, LLA santri itu lah ya wedi. Iya. Lah, saya tahu hukum gitu loh. Maksud saya, jadilah santri yang berkualitas, yang mempunyai pemikiran yang lebih luas lagi. Santri harus mengisi lini-lini yang ada. Setiap lini profesional ya. Wajib hukumnya santri harus masuk. Biar tidak diisi sama orang-orang tersebut. Yang pertama, biar Ahlussunnah wal Jamaah dia ini selalu ada di segala lini. Betul. Balik lagi, kita hanya yang meniru. Kalau ya bahasanya ketinggian kalau meneruskan perjuangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Enggak lah, intinya apa yang dulu diperjuangkan sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan perjuangan itu santri masuk semuanya di dalam ini.
Nah, tugas kita masuk di situ. Tentang UMK, intinya ini tentang hukum ketenagakerjaan. Banyak sekali lingkup perusahaan ataupun instansi ini yang tidak memberikan kasarnya UMK ya. Karena apa? Di sudut pandang saya sebagai perawat, selama bertahun-tahun saya menjadi perawat itu, saya belum pernah sama sekali menerima gaji UMK. Nuwun sewu, mohon maaf. Bahkan gaji kita ini lebih, mohon maaf ya, lebih rendah daripada, mohon maaf, cleaning service yang ada di mall. Mereka udah UMK gitu loh. Nah ini permasalahannya ada di mana, dan apakah UMK ini wajib harus diberikan setiap pekerja? Karena memang perawat ini ada yang mengatakan profesi, namun ada juga yang mengatakan buruh. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perawat termasuk buruh karena tidak yang memiliki. Menurut panjenengan sebagai ahlinya, masternya hukum Indonesia, hukum ketenagakerjaan, monggo Pak Ustaz. Iya, buatan master juga. Jadi gini, pada dasarnya yang namanya gaji itu ya di dalam perusahaan, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya itu harus ada yang namanya perjanjian kerjasama atau PKB. Ya. Itu ada PKB, nanti gajinya berapa, perinciannya berapa, nanti dilaporkan pada Disnaker. Pada Disnaker itu setiap bulan jumlah karyawan berapa harus dilaporkan pada Disnaker. Dan apakah dilaporkan ini harus UMK? Ya wajib. Kalau enggak, harus Disnaker ditegur dong. Disnakernya yang negur PT-nya. Iya. Tapi faktanya kan banyak seperti itu yang tidak, yang biar-biar saja gitu. Ya balik lagi, kalau kita bicara di luar konteks normatifnya, ya semua bisa dihalalkan. Ya. Tapi kalau kita bicara pada konteks normatifnya, normatif hukumnya, Disnaker harus mengambil alih. Atau kata lain, ya mohon maaf, banyak terjadi yang saya temui. Kadang-kadang jumlah karyawan pun, ya misalnya ini, jumlah karyawan katakan 500, tapi yang didaftarkan itu 400. Gaji karyawan seharusnya katakan 5 juta atau sekarang, katakan UMK-nya berapa sekarang? 43. Buruh atau pekerja yang menerima 3 juta, tapi laporan ke Disnaker bisa 4 juta 300. Nah, berarti kalau seperti itu yang terjadi, apa yang karyawan ini bisa lakukan? Karena kan secara ini ya, secara normatifnya, kalau karyawan ini memang berani untuk mengatakan seperti itu, yang pasti kan nanti resikonya akan dikat. Ya namanya perjuangan pasti ada resiko. Ya, cuma di Indonesia ini memang budayanya itu menjadi karyawan, sehingga mereka takut akan resiko itu. Bagaimana caranya agar intinya si karyawan yang ingin, yang vokal lah intinya ya, biar agak lebih aman sedikit gitu, Gus. Gimana? Pada dasarnya gini, setiap perubahan itu pasti ada risiko. Ya. Itu yang pertama. Kalau nggak mau risiko ya sudah, terima impan teman. Tapi masalahnya gini, kita melakukan perubahan atau apa, saya teringat dengan dawuhnya Kiai Wahid Harun. Pernah beliau itu dawuh ke saya, dadiyo wong sing wani, tapi wani sing diilmoni. Artinya, kita kalau punya dasar ilmu itu, saya rasa itu bisa teratasi. Sama seperti tadi, keruwetan-keruwetan itu pengacara gak duwe ilmu itu tambah ruwet gitu. Tapi kalau pengacara itu menyelesaikan dengan bijak, dengan keilmuan, gak baperan, insya Allah masalah selesai. Lah, kalau ketahuan memang gaji katakan, kok ini gak sesuai, kumpulkan bukti-buktinya, laporkan kepada Disnaker. Balik lagi, nanti yang lapor itu pasti akan dikit. Ya. Artinya dilindungi. Dilindungi oleh Disnaker. Dilindungi sama Disnaker. Gak akan pernah dibuka. Nah, namanya. Ya, betul. Tapi, balik lagi, saya bicara secara normatif. Tapi kalau secara lapangan ya nggak tahu kan. Karena ngomong lapangan itu kalau sudah konteksnya di luar normatif itu nggak ada rumusnya itu. Ya. Semuanya tabruk, gak karu-karuan. Ya. Nah, betul. Ini, tapi di sini gini, yang perlu saya pahami.
terkait masalah COVID. Ya kan? Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai secara income itu naik turun. Yang perlu, ini yang kadang-kadang masyarakat atau para pekerja atau buruh ya. Saya itu di PHK tapi nggak dapat pesangon. Lah, ya dulu dong. Statusmu itu apa gitu? Status saya pekerja, Pak. Nah iya, pekerja. Pekerja ini statusmu itu PKWT atau PKWTT. Ya. PKWT itu kan dia pesangon, tapi dapat kompensasi. Tapi kalau PKWTT dia dapat pesangon. Lah, di sini kadang-kadang perusahaan ketika mau melakukan PHK itu kalau dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ya, PPHI, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perusahaan mau melakukan PHK maka harus bersurat dulu kepada pekerja. Iya. Tidak boleh dan tidak dibenarkan secara lisan. Jadi alasannya apa? Di situ jelas. Karena kenapa kok saya ngomong harus ada alasannya? Karena itu nanti mempengaruhi pada UPH-nya. Yes. Jadi kan perhitungannya UP ya berapa kali gaji, terus ditambah UPMK berapa kali gaji, ditambah UPH. Terus misalnya cuti nggak diambil tuh dalam 1 tahun, itu ditambah nanti. Itu dapatnya lumayan, dapatnya. Padahal gini Gus, padahal faktanya walaupun sesuai perhitungan, kalau umpamanya memang dapatnya lumayan, tapi secara lapangan ini kan kebanyakan perusahaan ini nganggur. Kita mampunya cuma segini. Kalau memang nggak mau silakan, kita dipersilakan untuk menggugat gitu. Nah, namun kan itu malah membuang-buang waktu semakin lama sehingga kebanyakan faktanya umpama dapatnya 50 juta. Tapi perusahaan hanya mampu baru setengah. Ya udah diambil. Nah, itu gimana untuk perlindungan? Ini kita bicara secara kalau kita berada menjadi pengacaranya si pegawai intinya ya. Itu gimana, Gus? Sederhana sebenarnya. Yang penting pegawai itu mau nerima atau enggak gitu. Kalau misalnya tidak mau menerima maka dilakukan bipatrik. Ya. Jadi cara untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial itu dilihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI. Ya. Yang pertama lakukan bipatrit. Gitu. Bipatrit ini antara pekerja atau karyawan dengan pengusaha atau perusahaan. Dilakukan bipatrit. Tidak boleh ada unsur lain ya? Ya boleh, kalau dia pakai pengacara boleh bisa. Enggak, maksudnya kayak kepolisian lihat gitu enggak boleh. Enggak ada urusannya kepolisian di sini. Oke. Hari ini sudah enggak pakai zaman-zamannya backing-backingan gitu. Iya. Enggak pakai. Ya. Jadi diselesaikan secara bipatrit. Kalau bipatrit itu katakan enggak ketemu, maka dilakukan mediasi. Nah, mediasi di sini pemerintah ikut campur. Artinya yang mewakili adalah Disnaker. Iya, Disnaker. Ya. Nanti dilakukan mediasi. Tapi dalam mediasi itu kalau bisa dicantumkan saya dapat UP-nya berapa, UPMK-nya berapa, terus UPH-nya berapa, pensiun saya diambil atau tidak, itu kan? Itu dicantumkan semua kalkulasinya. Nah, jangan langsung juga, jangan sekedar ngomong saya harusnya dapat ini, mana buktinya dapat itu? Iya. Saya harusnya dapat 100 juta. Ya ini ngomongan apa gitu. Ya, ini ngomong hukum itu harus difaktakan gitu. Nah, ketika mediasi ini sudah tidak bisa, maka mintalah risalah mediasi, gitu kan? Iya. Mintalah risalah mediasi yang nantinya akan kita daftarkan kepada PHI, tuh kepala pengadilan. Baru di situ nanti otomatis kita akan factor di dalam pengadilan bahwasanya hak mana yang belum terpenuhi dan yang kurang itu harus wajib dibayarkan oleh perusahaan karena sudah jelas ya kalau kita lihat pengupahan bagaimana ya kan Undang-Undang Nomor 11, 13 itu kan harus dilihat dulu. Nah makanya dari situ ini yang perlu dipahami ya. Ketika ada sengketa masalah PHK itu nggak bisa langsung kita lakukan gugatan ke PHI-nya, nggak bisa, harus melalui yaitu tadi salah satu prosesnya yang pertama adalah bipatrit, mediasi, konsiliasi itu
itu harus dilalui. Arbitrase bisa. Nah, jadi kalau itu nggak dilalui maka pengadilan akan menolak. Menolak gugatan tersebut ya? Pasti akan menolak. Karena apa? Pemerintah atau ya stakeholder yang bersangkutan bagaimana tidak terjadinya PHK. Nilai grafik terjadinya COVID itu PHK besar-besaran. Betul. Supaya tidak terjadi perselisihan hubungan industrial terlalu banyak, ya caranya harus diselesaikan. Kalau kadang-kadang ditemukan ada dua sisi, di sisi lain saya pengen berjuang untuk mendapatkan UMK atau UMR. Tapi di sisi lain yang berjuang saya toh. Kok saya toh? Mulai dipecat atau gak mangan lah. Nah, itu. Apalagi kalau seperti itu kan kita sebagai orang luar kan sekarang saya sudah nggak bekerja di instansi manapun. Kan nggak bisa orang luar ini. Nggak bisa. Nah, itu gimana itu? Dia katakan pengen sejahtera ya otomatis balik lagi. Mau nggak dia mempermasalahkan itu? Kalau nggak ada yang mempermasalahkan itu ya nggak ada masalah. Iya betul. Ya sudah selesai. Masalahnya nggak ada yang mempermasalahkan. Karena nggak ada yang berani. Ya salah sendiri. Yang namanya perjuangan itu butuh keberanian. Balik lagi, wong wani sing diilmoni. Yang pasti perjuangan itu mengorbankan banyak hal. Ada waktu, tenaga, uang, itu pasti. Pasti. Dan hasilnya apa? Apakah hasilnya maksimal sesuai yang kita inginkan? Belum tentu. Ya artinya kita harus fair. Kembali ke ini lagi Bos, undang-undang tenaga kerjaan. Ya. Nah, ada nih, umpama ya, kasus juga ya, dia sudah lama. Tapi dia bukan karyawan kontrak, bukan apa? Enggak, pokoknya aku ikut kerja. Terus habis itu langsung diterima, tanpa ada pernyataan tertulis apapun. Dari sisi legalitasnya, kalau umpama suatu hari dia tiba-tiba dipecat atau di PHK sepihak, itu akan menguntungkan ke perusahaannya atau gimana caranya agar dia ini bisa mendapatkannya minimal uang tali asing? Ya kembali lagi, secara normatif aja nggak dijalani. Kembali lagi ya merasa atau tidak, hibah atau tidak perusahaan. Karena secara proses rekrutmennya sudah nggak sesuai. Ya. Ketika memang katakan ada miskomunikasi dengan atasan atau apa, dikomunikasi dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan resign. Iya, betul. Ya, ini yang harus kadang-kadang dibuat tidak nyaman, gitu kan. Mungkin kepala cabang atau manajer atau supervisor yang merasa miliknya perusahaan, gitu kan. Tangan kanan gitu kan. Tiba-tiba di demosi jadi cleaning service gitu ya. Ya enggak apa-apa, lakukan saja. Dan yang penting jangan sampai resign. Ya. Kalau resign beda perhitungan. Ya. Dan bahkan enggak ada hitungan. Berarti kalau umpama resign pun kalau tidak dikasih pesangon, kalau itu karyawan tetap. Iya. Tapi kalau karyawan kontrak itu kan memang enggak ada pesangon, kompensasi, ya kan? Ya kompensasi kan tali aja sama saja. Nah ini kan kalau dia resign, ini saya ngomong karyawan tetap. Iya. Kalau dia resign, dia nggak dapat. Karyawan tetap resign nggak dapat. Nggak dapat. Hitung-hitungan UP, UPH, UPMK itu sudah hilang kalau dia resign. Iya betul. Sehingga kalau perusahaan nggak ngasih pun ya kamu resign. Mungkin ada kesan-pesan lah untuk para karyawan ya, pekerja yang ada di Indonesia untuk bisa mencapai keadilannya. Monggo, silakan disampaikan. Oke, jadi gini, di mana kita bekerja berperilakulah yang baik, karena rezeki kita ada di situ. Iya. Itu yang pertama. Terus para pekerja harus mengupgrade secara keilmuan. Soft skill ya. Ya, hari ini dan yang akan datang. Mohon maaf, ijazah itu sudah nggak dulu. Apa yang dulu? Sertifikat.
sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian. Bahkan kita punya skill keahlian tapi tidak bersertifikat. Dari mana kita bisa melihat orang itu mempunyai keahlian tanpa adanya sertifikat? Jadi intinya, bekerjalah dengan baik di mana kita bekerja. Atau jangan meludahi sumur yang airnya kita minum. Oke Gus, terima kasih banyak atas hari ini. Sudah banyak sekali, nanti kalau ada waktu mohon saya untuk dengan berkenan untuk kesini lagi, untuk saya undang lagi, kita bahas masalah ini yang lebih rinci, karena memang masalah hukum ketenaga kerjaan ini nggak ada habisnya. Karena di lapangan pun banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada dan tidak terlaporkan, karena memang nggak ada pelaporan. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih sangat Pak Ustadz Advokat Heru Krisbianto, Sarjana Hukum SHRA CIRP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.